شبابنا فتياتنا أكبادي لكم المودة والقلوب تنادي يا زهرة الدنيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di antara kita yang masih menganggap Ramadan ini identik dengan ibadah spiritual, puasa, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, sedekah, dan seterusnya. Ini tidaklah salah. Akan tetapi kalau kita mencoba untuk melihat Ramadan jauh lebih komprehensif, maka kita akan mendapatkan makna yang lebih dalam daripada apa yang telah kita ungkapkan tadi. Sesungguhnya Ramadan ini adalah merupakan bulan perjuangan, bulan untuk mewujudkan ketakwaan, melahirkan perubahan menuju pada kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka inti daripada ibadah kita selama bulan Ramadan ini adalah bagaimana menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya takwa itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Itulah sebabnya di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang halal di siang hari agar kita mampu meninggalkan seluruh yang haram sepanjang waktu. Demikian pula kita dituntut untuk memiliki kesabaran. Sabar menahan lapar, dahaga, kelelahan, karena sesungguhnya kesabaran itu adalah milik para pemenang. Di bulan Ramadan ini juga kita dituntut untuk ikhlas. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah puasa ini adalah ibadah sir, ibadah rahasia yang hanya diketahui seorang hamba dengan Tuhannya. Maka sesungguhnya Ramadan ini adalah madrasah pengendalian diri. Siapa yang mampu mengalahkan hawa nafsunya di bulan Ramadan ini, maka dia telah disiapkan untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan yang lebih besar di dalam hidupnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin melihat sejarah kehidupan umat Islam, maka bulan Ramadan ini juga adalah merupakan bulan jihad, perjuangan dan kemenangan. Ada banyak peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan dalam kondisi kaum muslimin berpuasa. Di antaranya adalah peristiwa Perang Badar, kemenangan pertama yang didapatkan oleh kaum muslimin dari musuh-musuh mereka dalam kondisi mereka berpuasa dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dan persiapan yang sangat terbatas. Demikian pula peristiwa Fathu Makkah, yakni kembalinya kota Mekah Al-Mukarramah dalam kekuasaan kaum muslimin. Itu juga kemudian terjadi di saat bulan Ramadan di mana kaum muslimin berpuasa. Demikian pula penaklukan Baitul Maqdis dan kemenangan-kemenangan yang lain yang dicatat oleh kaum muslimin sepanjang sejarah di dalam bulan Ramadan dalam kondisi mereka berpuasa. Maka pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari hal-hal tersebut adalah bahwasanya sesungguhnya Ramadan ini adalah merupakan bulan perjuangan dan kemenangan. Puasa tidaklah membuat umat ini lemah, tetapi menjadikan mereka kuat ketika disertai iman, kesabaran, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan seharusnya memberikan semangat untuk semakin memperbaiki diri, memiliki kepedulian terhadap
kondisi umat Islam dan berani menyuarakan kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran daripada keberhasilan ibadah Ramadan kita tidak hanya dilihat pada ramainya ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan, akan tetapi dilihat setelah bulan Ramadan, apakah sholatnya tetap dijaga, Al-Quran tetap hadir di dalam keseharian kita, dibaca, dipelajari, diamalkan, didakwakan dan diperjuangkan. Demikian pula kepedulian sosial kita, maksiat yang kemudian kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Ini semua adalah merupakan ukuran daripada keberhasilan ibadah Ramadan kita. Apabila setelah Ramadan kita kembali pada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya, maka ini menunjukkan bahwa kita belum mendapatkan ruh, spirit daripada Ramadan sebagai bulan perjuangan dan kemenangan. Akhirnya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dan membebaskan kita dari api neraka dan memasukkan kita pada golongan orang-orang yang muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.